Sebelum cerita ini dimulai, jika kalian merasa kisah-kisah seperti ini menemani hari kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini bisa terus bertahan. Baiklah, mari kita mulai. Ini adalah kisah tentang seseorang yang mencoba tetap berdiri, meski dunia perlahan menjauhinya. Begitu alasan ibunya saat pamit. Kalimat itu masih sesekali muncul di kepala Rara seperti bisikan yang tak ingin hilang. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Baginya, hidup memang tidak menunggu kesiapan siapapun. Malam itu, saat ia hendak mematikan lampu toko, pintu kaca bergeser. Suara bel kecil berbunyi, nyaring namun lembut. Seorang lelaki berdiri di depan pintu. Jaketnya basah, rambutnya meneteskan hujan. "Maaf," ujarnya sambil sedikit menunduk. "Masih buka?" Rara menatap jam dinding. 5 menit lagi tutup. Biasanya ia akan menolak, tetapi entah kenapa ia mengangguk. "Masuk saja." Lelaki itu, Adrian, tersenyum tipis dan melangkah masuk. Senyumnya bukan senyum orang bahagia. Ada lelah, ada dingin, ada sesuatu yang seperti beban bertahun-tahun yang ia sembunyikan. Ia berjalan ke rak puisi, mengambil satu buku lalu membawanya ke meja kasir. "Kamu suka puisi?" tanya Rara kecil hati. Adrian mengangguk. "Puisi itu jujur. Bahkan saat manusia tidak berani jujur, puisi tetap bicara apa adanya." Rara diam. Kata-kata itu seperti menyentuh sesuatu dalam dirinya. Ia merasa seakan-akan lelaki ini, orang asing yang baru ditemuinya 5 menit lalu, mengerti hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Itu menjadi awal dari semuanya. Adrian mulai sering datang. Kadang membeli buku, kadang tidak. Kadang hanya berdiri di pojok toko, berpura-pura membaca sambil sesekali melirik Rara. Dalam diamnya, ada keteduhan. Dalam caranya berbicara, ada sesuatu yang membuat Rara mulai menyukai malam-malam di toko itu. Beberapa minggu kemudian, Adrian mengajak Rara minum kopi saset di depan toko. Berdua, duduk di kursi plastik, mendengarkan suara hujan memukul atap seng. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil. Masa kecil, lagu favorit, film murahan yang membuat mereka menangis diam-diam. Rara merasa mudah terbuka kepada Adrian, sesuatu yang jarang terjadi. Pada suatu malam, Adrian berkata pelan, "Kamu tahu, kadang aku iri sama kamu." Rara tertawa kecil. "Iri? Sama aku? Kamu yakin?" "Iya," jawab Adrian menatap langit malam. "Kamu sendirian, tapi kamu kuat. Kamu tidak punya siapa-siapa, tapi kamu tetap hidup. Aku punya semuanya, tapi rasanya sesak." Rara tak tanya lebih jauh. Ada nada aneh dalam suara Adrian seperti seseorang yang ingin keluar dari rumah, tapi pintunya dikunci dari dalam. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, saat Rara bertanya tentang keluarga Adrian, ia hanya menjawab singkat, "Mereka sempurna. Terlalu sempurna sampai aku selalu merasa salah." Rara tidak mengerti, tapi ia melihat bagaimana mata Adrian meredup setiap kali menyebut kata rumah. Itu cukup bagi Rara untuk tahu bahwa hidup Adrian tidak seindah tampilan luarnya. Pakaian rapi, pekerjaan tetap, masa depan jelas. Dan ketika Adrian akhirnya mengutarakan perasaan padanya, Rara menerimanya tanpa banyak pikir. Ia merasa memilih seseorang yang melihatnya sebagai manusia, bukan beban. Namun sejak hari itu, awan gelap mulai bergerak perlahan di belakang mereka. Perlahan dan senyap, seperti badai yang bersiap menghancurkan rumah yang baru dibangun. Pertemuan pertama Rara dengan keluarga Adrian terjadi sebulan sebelum lamaran. Rumah Adrian besar, bersih, dan tampak mahal. Tapi dingin, seperti museum yang tak boleh disentuh. Ketika Rara memberi salam, ibu Adrian hanya melirik dari ujung mata. "Ini Rara?" tanyanya sambil menurunkan kacamatanya. "Yang dari toko buku itu?"
Nada suaranya datar, tapi dinginnya menusuk. Rara senyum canggung, berusaha sopan. "Iya Bu, saya..." "Kamu kerja apa lagi selain jaga toko?" potong Bu Melani tanpa menatap. "Sementara ini itu saja Bu, tapi saya..." Bu Melani sudah beralih memandang Adrian. "Adrian, bisa bicara sebentar?" Mereka berbicara di ruang sebelah, namun suara Bu Melani terdengar jelas. "Kamu yakin sama perempuan seperti itu? Masa depanmu itu besar, jangan dipersempit." Kalimat itu menyayat Rara lebih dari yang ia bayangkan. Untuk pertama kali, ia merasakan sesuatu, bahwa dunia yang akan ia masuki mungkin tidak memihaknya. Adrian mencoba menenangkan. "Maaf ya," katanya setelah itu. "Mama cuma kaget. Nanti juga baik." Rara mengangguk. Ia ingin percaya. Tapi malam itu, saat ia pulang, dalam hatinya muncul bisikan kecil. "Apa aku cukup?" Itulah benih luka pertama. Kecil, tidak terlihat, tapi mematikan. Lamaran mereka sederhana dan manis. Di toko buku tempat mereka pertama kali bertemu. Adrian menyiapkan bunga kecil, cincin perak sederhana, dan senyum yang membuat dunia terasa aman. "Menikahlah denganku," ucapnya hampir menangis. Ia merasa akhirnya menemukan rumah. Tapi ia belum tahu bahwa ada rumah lain. Rumah dingin yang akan menelannya hidup-hidup, yang menanti di balik pernikahan itu. Rumah di mana ia tidak akan pernah dianggap keluarga. Rumah di mana cintanya kepada Adrian akan dipatahkan perlahan dengan cara paling sunyi dan paling menyakitkan. Dan langkah pertama menuju rumah itu sudah ia ambil tanpa sadar. Hari pernikahan Rara berlangsung sederhana. Sebuah ruangan kecil, beberapa kursi plastik, karpet hijau yang sudah aus, dan hidangan seadanya dari tabungan Adrian. Tidak ada dekorasi mahal, tidak ada gemerlap layaknya pesta keluarga mapan. Tapi Rara tidak peduli. Baginya, pernikahan bukan tentang pamer kemewahan, melainkan tentang dua orang yang ingin berjalan bersama. Namun sejak pagi, Rara sudah melihat tanda-tandanya. Bu Melani datang dengan wajah tanpa senyum. Gaunnya elegan, rambutnya disanggul rapi, langkahnya tegas, seperti seseorang yang terpaksa menghadiri acara yang tidak ia setujui. Ketika Rara menghampirinya sambil menunduk sopan, Bu Melani hanya menjawab datar. Iya, seolah Rara adalah pelayan yang lewat di depannya. Di pelaminan saat pemotretan, Bu Melani memegang lengan Adrian erat-erat, seakan tidak rela melepaskannya. Dan bahkan tidak sekalipun menatap Rara. Tamu-tamu sumbang mendengar bisikan tajamnya. "Anak saya bisa dapat yang lebih." Kata itu menyelim masuk ke telinga Rara dan mengendap di dada seperti duri. Setelah acara selesai, keluarga Adrian yang semuanya berpendidikan tinggi dan hidup mapan berkumpul sebentar. Mereka berbicara dengan bahasa setengah halusinasi, kalimat yang tampak sopan tapi menyimpan penghinaan halus. Apa Rara tidak melanjutkan kuliah? Kerjanya di toko buku. Oh, kau yakin Adrian? Vera berdiri di samping Adrian, merasa seperti hiasan yang tidak dianggap. Ia tidak tahu harus berdiri di mana, harus ikut bicara atau tidak, harus tersenyum atau tidak. Rasanya seperti tamu di acara pernikahannya sendiri. Adrian mencoba memegang tangannya, tapi genggaman itu terlalu lemah. Seolah ia sendiri tidak yakin harus berada di pihak siapa. Pada malam itu, di balik kebahagiaan yang dipaksakan, Rara merasakan ada sesuatu yang mulai bergeser. Bahwa pernikahan bukan hanya tentang mencintai seseorang, tapi masuk ke dalam dunia orang tersebut. Dan dunia itu adalah dunia yang tidak memberinya ruang. Setelah menikah, rencana awal mereka adalah tinggal di kontrakan sederhana. Tapi ketika Adrian menyampaikan hal itu kepada ibunya, terjadi pertegangan besar. Bu Melani ingin Adrian tetap tinggal di rumah keluarga. Rumah besar 2 lantai yang ia banggakan. Setidaknya sampai nanti mereka mapan. Adrian tidak kuat menghadapi ibunya. Jadi mereka tetap tinggal di sana.
Hari pertama Rara masuk rumah itu, ia sudah merasakan dingin yang tidak berasal dari AC. Dindingnya putih mengkilap, lantai marmer licin. Perabotannya mahal, semuanya tampak sempurna, tapi kenyataan bahwa tidak ada ruang empati di dalamnya. Bu Melani menunjukkan kamar yang mereka tempati. Kamar paling kecil di lantai 2. Tolong jaga kamar tetap rapi ya. Rumah ini bukan kos-kosan. Rara mengaku patuh. Iya Bu, sejak hari itu aturan rumah mulai muncul satu persatu. Seperti pasar hukum yang tidak pernah disepakati. Rara harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Rara harus membantu bersih-bersih meski ada ERT. Rara tidak boleh menyentuh barang tertentu di dapur. Rara harus melapor ke Bu Milani jika ingin pergi lama. Rara tidak boleh mengubah tata letak rumah tanpa izin. Dan yang paling menyakitkan adalah Adrian tidak pernah membela. Ia selalu berkata, "Sabar ya, Mama memang begitu. Nanti juga terbiasa." Tapi yang terbiasa justru hatinya terluka. Setiap pagi, Rara bangun sebelum matahari naik. Ia ke dapur, menyiapkan sarapan untuk semua orang. Bu Melani biasanya sudah menanti sambil memeriksa langkah-langkah kecilnya. Roti ini terlalu tebal potongannya. Telurnya kebusuhangan. Kopi untuk papanya kurang manis. Setiap komentar terasa seperti tamparan halus. Kok Rara diam, Bu Melani akan berkata, "Kamu itu harus belajar menerima kritik." Kalau Rara mencoba menjelaskan, Bu Melani akan berkata, "Jangan membantah." Rara belajar untuk tidak bicara. Belajar untuk tidak menatap-natap siapapun. Belajar untuk mengecilkan dirinya setiap menit. Sementara itu, ada yang pergi pagi-pagi untuk bekerja. Mereka jarang sarapan bersama. Bahkan Rara sering merasa bahwa dia lebih nyaman di kantor daripada di rumah. Kadang-kadang saat malam tiba, Rara menunggu Adrian di ruang tamu. Tapi ketika Adrian pulang dan duduk di sampingnya, Melani langsung manggil, "Adrian, Mama ada yang mau dibicarakan." 1 jam, 2 jam, kadang 3 jam. Rara hanya duduk sendirian. Sampai suatu hari, Bu Melani berkata pada Rara tanpa menatap, "Kalau kamu benar-benar sayang Adrian, kamu jangan terlalu bergantung. Anak saya bisa capek kalau kamu terus-terusan nempel." Padahal Rara hanya duduk di ruang tamu menunggu suaminya. Ucapan itu menusuk, tapi Rara tersenyum kecil. Saya cuma "Kamu itu ya, intonasinya saja membuat orang tidak nyaman." Untuk pertama kalinya, Rara menegung kuping karena ingin sopan, tapi agar air matanya jatuh ke lantai bukan ke wajah. Di minggu ketiga tinggal di rumah itu, Rara mengalami kesalahan kecil. Ia lupa merapikan ruang makan setelah makan malam. Bu Melani menempukkan piring kotor di meja dan langsung memegang Adrian dengan suara keras. "Lihat, beberapa minggu tinggal di sini, rumah sudah berantakan." Adrian melihat Rara. Rara berharap Adrian berkata, "Mama, itu tanggung jawab saya juga. Atau setidaknya jangan keras-keras." Tapi Adrian hanya berkata, "Nanti Rara beresin, Ma." Hanya itu saja. Kalimat yang ringan bagi Adrian, tapi menghancurkan sesuatu dalam hati Rara. Dalam benaknya suara kecil berbisik, "Kalau aku tidak ada di sini, apa hidup mereka jadi lebih mudah? Kalau aku tidak pernah bertemu Adrian, apa semua ini tidak akan terjadi? Kalau Tinta harus begini, apakah masih ini cinta?" Rumah itu besar, tapi Rara merasa tersesat. Rumah itu terang, tapi ia selalu gelap di dalam. Rumah itu ramai suara, tapi dalam dirinya hanya ada senyap.
ia mulai kehilangan dirinya sedikit demi sedikit, hari demi hari. Tanpa ia sadari, itu baru awalnya. Penderitanya sesungguhnya masih panjang dan lebih kejam daripada apapun. Bukan karena rasa benci, melainkan karena rasa diabaikan. Sejak malam itu, Rara mulai merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Perasaan berat seperti batu basah yang menempel di dada. Ia bangun setiap pagi, tetapi matanya tidak lagi bersinar. Ia tersenyum, tetapi bibirnya tidak memiliki tenaga. Ia menjalankan rutinitas, tapi seperti tubuhnya saja yang hidup, bukan jiwanya. Adrian tidak melihat itu. Atau mungkin melihat, tapi tidak cukup memperhatikan. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang sama. Pagi, dapur yang penuh tekanan. Siang, rumah yang terlalu sunyi. Malam, kesepian yang bahkan kehadiran Adrian tak bisa mengobati. Rara mulai kehilangan waktu. Kadang ia berdiri lama di depan jendela, menatap jalanan kosong. Tanpa sadar, jam sudah berganti. Kadang ia duduk di kamar mandi, memegang gayung tanpa mengisi air. Hanya mendengar detak jantungnya sendiri yang tidak stabil. Ia tidak pernah menangis keras. Tangisnya selalu sunyi. Tetes air yang jatuh tanpa suara. Suatu sore, ketika Rara sedang menyapu halaman, Bu Melani muncul dari pintu dengan lipatan dahi dalam. "Kamu tadi keluar rumah ya?" tanyanya. Rara mengangguk. "Iya Bu, tadi sebentar beli cabai." "Lain kali izin dulu." Rara terdiam. "Oh, baik Bu." Ibunya Adrian menutup pintu dengan suara keras, seolah ingin menegaskan siapa yang berkuasa di rumah itu. Rara menunduk, melanjutkan menyapu. Tapi tangannya bergetar. Di dalam dirinya ada suara kecil yang mulai berteriak. Kenapa semuanya harus salah di matanya? Kenapa aku tidak pernah cukup baik? Kenapa Adrian tidak melihat ini semua? Malam harinya, ketika Adrian pulang, Rara mencoba bicara. Ia duduk di ranjang, memegang ujung bantal, mengumpulkan keberanian. "Yang, aku mau ngomong." "Hah?" Adrian membuka laptop, tidak menoleh. "Kayaknya Mama agak kurang suka sama aku." "Ah, kamu pikir terlalu jauh. Mama cuma perfeksionis." "Tapi aku kadang capek kalau terus disalahin." "Nanti juga terbiasa. Jangan sensitif begitu." Rara menelan ludah. Kata sensitif itu masuk ke dalam dadanya seperti jarum. "Aku bukan sensitif. Aku cuma..." "Rar." Adrian akhirnya menatap. Tapi ekspresinya bukan menghibur, melainkan jenuh. "Mama itu orang tua. Kita harus hormat. Kamu jangan bikin suasana gak enak." Rara terdiam. Dia yang disakiti. Dia pula yang disuruh menyecilkan diri. Dan Adrian bahkan tidak menyadari betapa kata-katanya lebih mengaburkan jarak di antara mereka. Hari-hari berjalan seperti hujan rintik yang tidak berhenti. Tenang, tapi mengikis. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Rara menemukan foto-foto lamanya bersama teman-teman di galeri ponsel. Ia coba menunjukkan satu ke Adrian, foto mereka saat masih pacaran. Ketika semuanya terasa ringan dan penuh tawa. Namun ekspresi Adrian bukan senyum, melainkan raut kesal. "Kamu ngapain scroll lama-lama begitu? Nervous? Cemas? Udah jangan lebay." Rara membeku. Ia tidak mengerti sejak kapan ekspresi Adrian berubah setiap kali ia butuh didengar. Seolah pernikahan menghilangkan ruang untuk saling memahami. Dan di detik itu, Rara mulai berasa
ia menikah sendirian. Besoknya, ketika Rara membantu ART mencuci piring, ia mendengar tawa di ruang tamu. Tawa Bu Melani, Tante Adrian, dan Agrian sendiri. Ia tidak tahu apa yang mereka bicarakan sampai sebuah kalimat terdengar selamar. Makanya, Adrian itu harusnya cari yang selevel, bukannya begitu. Kalimat itu membuat Rara berhenti menggosok piring. Tangan basahnya bergetar. Suara sendok jatuh ke lantai. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu bukan tentang dirinya. Tapi saat ia keluar membawa minuman, seluruh ruangan mendadak senyap. Senyap yang kaku, seolah mereka sedang membicarakannya. Bu Melani mengagat alis. Lain kali, tetuk sebelum masuk ya. Rara menunduk dan meletakkan gelas-gelas. Ia ingin meminta maaf tapi dadanya rasanya sesak. Seolah ada tangan yang meremas dari dalam. Ketika Rara mundur ke dapur, ia tidak sadar matanya berkaca-kaca. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata mereka, melainkan tawa Adrian yang ikut tadi. Tawa orang yang dulu berjanji akan melindunginya. Malam itu, Rara duduk sendirian di kamar. Lampu temaram. Angin dari ventilasi kecil masuk pelan, membawa bau dingin. Ia memegang ponselnya, membuka catatan kosong. Jari-jarinya bergelak lambat. Kalau suatu hari aku pergi, bukan karena aku gak sayang, tapi karena aku terlalu sering merasa sendirian. Ia tidak pernah menyimpan catatan seperti itu sebelumnya. Tidak pernah menulis hal yang begitu gelap. Namun malam itu, sepi di rumah itu begitu menusuk hingga kata-kata gelap menjadi satu-satunya tempat ia bisa meletakkan rasa. Dan ketika ia menutup ponsel, ia sadar retakan di hatinya sudah terdengar jelas. Meskipun tidak ada siapapun yang peduli, retakan itu akan semakin besar. Dan pada akhirnya, sesuatu pasti pecah. Seminggu setelah malang penuh retakan itu, hujan turun terus-menerus di kota kecil tempat mereka tinggal. Awan kelabu menggantung rendah dan aroma tanah basah memenuhi udara. Tapi bagi Rara, suasana itu terasa seperti cerminan dirinya sendiri. Adem, namun menyimpan dingin yang meresap sampai tulang. Rara mulai bangun tanpa tenaga. Matanya berat, tubuhnya seperti tidak punya arah. Tapi ia tetap memaksakan diri turun ke dapur setiap pagi, tepat pukul 5. Karena ia tahu Bu Melani memperhatikan hal-hal seperti itu. Suara langkahnya di lantai marmer terdengar kecil, rapuh, seperti langkah seseorang yang tidak ingin mengganggu siapapun. Saat Rara sedang memotong bawang, Bu Melani tiba-tiba masuk. Rambutnya rapi, wangi parfumnya menusuk. Ekspresinya seperti biasa, tajam dan cepat menghakimi. "Kamu masak apa?" "Telur dadar, Bu, sama tumis kangkung." Satu huruf itu saja cukup membuat Rara merasa masakannya gagal. Bu Melani memperhatikan dapur dengan tatapan menginspeksi. "Kalau habis masak, jangan bikin dapur berantakan begini." Rara melihat ke sekeliling. Dapur itu bersih, kompor mati, bubu tersusun. Bahkan talenan sudah ia bilas. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Suara kecil dalam dirinya kembali berbisik. "Walaupun aku bersihkan seluruh dunia, tetap akan salah di matanya." Ketika sarapan siap, Adrian turun. Ia terlihat lelah, tapi bukan karena Rara, melainkan karena pekerjaannya. "Pagi," katanya sambil duduk. Rara tersenyum. "Pagi." Namun sebelum mereka sempat bicara,
Bu Melanie duduk dan langsung berkata, "Adrian, harusnya kamu kasih tahu istrimu kalau gorengan paginya jangan terlalu berminyak. Papa kamu darah tinggi." Rara mengangkat wajah. "Bu, ini disaring." Saya bicara sama Adrian. Satu kalimat itu saja memutuskan keberadaan Rara dari percakapan. Seolah ia bukan istri, bukan rekan, bukan manusia, hanya noise. Adrian menghela nafas. "Ya mah, nanti aku bilang." Bukan membela, bukan menengahi, hanya nanti aku bilang. Rara merasakan seluruh energi paginya runtuh. Siang itu Rara duduk di kamar, menggenggam lututnya. Suara hujan menetes di luar. Setiap tetesan terasa seperti detik yang menambah luka. Ia mencoba membaca buku, hal yang dulu ia sukai. Tapi huruf-hurufnya bergerak di halaman. Ia coba mendengarkan lagu, tapi musik membuat dadanya sesak. Ia akhirnya menunduk dan berbisik pada diri sendiri. "Kenapa aku makin gak kenal diriku sendiri? Kenapa semuanya terasa gelap? Kenapa aku harus kuat sendirian?" Ia mencoba mengatur nafas, tapi dadanya seperti diikat. Kadang ia menangis tanpa sebab. Kadang ia tidak bisa menangis meski hatinya penuh. Kadang ia ingin tidur lama sekali. Kadang ia terlalu takut untuk tidur. Semua itu ia sembunyikan. Tidak ada tempat aman untuk bercerita. Sore hari, Adrian pulang lebih awal. Rara berharap mereka bisa bicara, mungkin menonton film, atau sekedar berjalan sebentar menyegarkan kepala. Tapi ketika ia hendak mengajak, Bu Melanie memanggil. "Adrian, ikut mama sebentar. Ada yang mau dibahas." Dan Adrian mengikutinya tanpa menoleh ke Rara. Dalam hati Rara berkata, "Kalau aku tidak ada, apakah ada bedanya? Kalau hari ini aku menghilang, apa ada yang memperhatikan? Atau rumah ini justru jadi lebih tenang?" Pikiran itu membuat Rara terdiam lama. Malamnya, ketika mereka akhirnya berada di kamar yang sama, suasana terasa asing. Bukan seperti suami istri baru menikah, lebih seperti dua orang yang terjebak di ruang sempit tanpa kata. Adrian duduk sambil bermain ponsel. Rara memandangi selimut, mengumpulkan keberanian. "Yang aku merasa aku gak bahagia." Adrian berhenti mengguli layar. "Aku capek. Rasanya kayak apapun yang aku lakuin salah. Mama juga." "Aduh Rara, kamu mulai lagi," gumam Adrian sambil memijat pelipis. "Aku gak mulai apa-apa. Aku cuma ingin didengar." Suara Rara bergetar. "Tapi kamu bikin semuanya rumit. Kamu tahu mama orangnya gimana. Kita harus ngerti." "Tapi aku juga manusia, Yan." "Iya, tapi kamu terlalu mikir. Kamu terlalu baper." Rara terdiam. Kata itu lagi, baper. Seolah semua luka di dadanya hanya sensitivitas dan lebihan. Adrian melanjutkan tantu menatap Rara. "Kalau kamu mau rumah ini damai, ya jangan ikut bawa drama." "Drama?" Begitu ia menyebut perasaan istrinya. Dalam hati Rara retak untuk kesekian laginya. Ia tidak marah, tidak membentak, tidak mengamuk. Ia cuma menatap suaminya yang sudah berubah. Dan dalam bisikan paling lirih, ia berkata dalam pikirannya, "Aku kesepian, bahkan ketika kamu ada di sampingku." Saat Adrian tidur lebih cepat malam itu,
Rara terjaga dalam gelap. Bulan memantulkan cahaya pucat ke lantai kamar. Rara duduk di tepi ranjang, memegang dadanya, mencoba menahan suara Ishak agar tidak terdengar. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya tidak diterima, bukan hanya tidak didengar, tapi tidak dicintai. Dan mungkin ia sudah lama menjadarinya. Hanya saja ia menolak melihat kenyataannya. Namun malam itu, kenyataan itu berdiri tepat di hadapannya. Tanpa belas kasih, tanpa teduh, tanpa kehangatan. Ia menikah dengan seseorang yang tidak sanggup memperjuangkannya. Dan rumah yang mereka tinggali bersama itu telah berubah menjadi tempat paling sunyi di dunia. Hujan akhirnya berhenti pagi itu. Tetapi langit masih berwarna abu-abu pucat. Rara bangun dengan kepala berat. Tidak karena kurang tidur, tetapi karena mimpi buruk yang terus datang. Dalam mimpi itu, ia berdiri sendirian di lorong rumah yang panjang. Setiap pintu yang ia buka hanya memperlihatkan bayangan dirinya, menangis tanpa suara. Dan ketika ia mencoba berteriak, suaranya tidak keluar. Saat ia membuka mata, rasanya seperti mimpi itu belum selesai. Seolah ia masih berada di lorong itu. Saat turun ke bawah, Rara melihat Bu Milani duduk di ruang makan bersama adik iparnya Dina. Adik iparnya itu jarang pulang ke rumah, tapi setiap pulang ia selalu membawa tatapan yang sama seperti ibunya. Tajam, evaluatif, seakan Rara adalah tugas sekolah yang nilainya rendah. "Oh, Rara, kamu kelihatan capek ya. Harusnya kalau Nya bisa ngurus rumah bilang ke mama." Rara tersenyum kecil. "Aku cuma kurang tidur aja." "Kurang tidur karena apa?" tanya Bu Milani, suaranya dingin. "Kebanyakan main HP kali," sambung Dina sambil tertawa. Padahal ponsel Rara sering mati sendiri karena tidak ada yang menghubungi. Rara tidak menanggapi. Ia masuk dapur dan mulai memotong sayur, berusaha menenangkan diri. Tetapi suara mereka masih terdengar. Adrian itu terlalu baik sama Rara. Iya, cocoknya sama yang mandiri, bukan yang begini. Untung mama masih bisa kontrol rumah. Kalau enggak entah jadinya apa. Kata-kata itu seperti batuk kecil yang dilem satu persatu ke punggungnya. Tidak mematikan tapi menyakitkan dan terus-menerus. Rara menelan ludah, mencoba menghentikan getaran tangannya agar pisau tidak jatuh. Kenapa keberadaanku selalu salah? Apa salahku sampai sebegininya dibencinya? Adrian turun sekitar 1 jam kemudian. Rambutnya acak-acakan, wajahnya letih. Ia menyapa ibunya dan Dina lebih dulu, lalu duduk di samping mereka. Rara menyiapkan sarapan seperti biasa. Ketika ia menghidangkan sepiring roti dan telur untuk Adrian, adik iparnya tiba-tiba berkomentar, "Telurnya gosong tuh." Padahal tidak. Telur itu matang sempurna. Adrian hanya mendengarnya setengah saja lalu berkata pelan, "Rar, lain kali hati-hati ya." Rara menunduk. Ia bukan marah, ia bukan sedih, ia hanya mati rasa. Siang hari saat Bu Melani pergi dengan Dina, rumah menjadi sedikit lebih tenang. Rara duduk di sofa ruang keluarga mencoba membaca ulang catatan yang ia tulis semalam sebelumnya. Kalau suatu hari aku pergi, bukan karena aku nggak sayang, tapi karena aku terlalu sering merasa sendirian. Ia membaca kalimat itu berkali-kali. Kata pergi membuat dadanya sesak, tapi juga entah mengapa terasa seperti satu-satunya hal yang memberi udara. Ia menutup ponsel, membenamkan wajah di dua telapak tangan, lalu menangis tanpa suara. Seandainya aku punya tempat pulang selain rumah ini.
Sekitar sore, ponsel Adrian berbunyi berkali-kali. Ia jarang sekali dihubungi sesering itu kecuali urusan kantor mendesak. Rara yang kebetulan lewat melihat nama pengirimnya. Laras. Perempuan itu teman kantor Adrian. Rara pernah bertemu sekali saat gathering kantor. Sosoknya ramah, luas, dan semua orang terlihat suka berteman dengannya. Rara tidak curiga. Ia bukan tipe yang mudah cemburu, tapi frekuensi pesan itu aneh. Adrian keluar rumah untuk mengangkat telepon. Itu yang membuat Rara mulai merasakan sesuatu. Ketika ia kembali, wajahnya terlihat gelisah. "Kamu kenapa?" tanya Rara. "Gak apa-apa," jawab Adrian cepat, terlalu cepat. Ada jeda di hatinya yang membuat Rara merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, ia menahan diri. Ia terlalu lelah untuk memulai konflik. Malamnya, Adrian mandi lebih lama dari biasanya. Ketika ia keluar, Rara sedang duduk di kasur sambil memegang buku. Adrian mengambil ponselnya, dan dalam sepersekian detik, Rara melihat layar itu menyala. Sebuah pesan baru muncul. Dari Laras. "Udah aman? Nanti cerita ya." Jantung Rara berhenti sesaat. "Ada apa?" tanya Rara pelan. Adrian segera mengunci ponsel. "Kerjaan." "Kenapa harus ada aman segala?" Rara beranikan diri. Adrian menghela nafas seperti orang yang diganggu. "Rara, kamu jangan ngatur hal yang bukan urusanmu." Sebaris kalimat itu seperti hantaman palu. "Bukan urusan aku?" "Ya, ini urusan kantor. Kamu jangan overthinking." Overthinking. Sensitif. Baper. Lebay. Drama. Semua label itu menempel pada dirinya. Padahal ia hanya ingin tahu apa yang terjadi pada suaminya. Ia ingin bilang bahwa hubungan mereka seharusnya tanpa rahasia, tapi kata-katanya tertelan oleh ketakutan. Ketakutan bahwa jika ia memaksa, Adrian akan semakin menjauh. Ia memilih diam, tidak karena setuju, tapi karena kalah. Saat Adrian tidur, Rara memandangi punggungnya. Punggung yang dulu terasa aman itu kini seperti dinding yang tak bisa ditembus. Ia berbisik dalam hati, "Kalau aku hilang sekarang, apakah dia akan mencari? Atau malah berasa lega? Atau bahkan tidak sadar?" Rara menarik nafas dalam-dalam. Dingin malam merayap ke tulangnya. Untuk pertama kali sejak menikah dengan Adrian, ia tidak hanya merasa kesepian, ia merasa tidak berarti. Dan perasaan itu lebih menakutkan daripada apapun. Lebih sunyi daripada rumah yang paling sepi, lebih gelap daripada malam tanpa lampu. Dan dari semua suara yang pernah menyakitinya, yang paling mematikan adalah suara dalam hatinya sendiri. "Mungkin aku memang tidak diinginkan di sini." Malam setelah kebenaran itu terbuka, rumah terasa seperti tempat asing yang tiba-tiba menjadi terlalu kecil namun tetap menyesakan. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada suara pecahan piring, tidak ada drama dramatis seperti di film. Justru karena semuanya terlalu tenang, rasa sakit itu menjadi lebih tajam. Rara duduk di pinggir ranjang, menatap langkai kayu yang tidak bergerak. Suara hujan yang tadinya menenangkan, kini terdengar seperti denting-denting yang memecahkan kesabaran. Adrian berdiri tak jauh, tubuhnya kaku, seolah takut mendekat, namun juga tidak punya keberanian untuk pergi. "Rara," suara Adrian pelan, hampir tidak terdengar. "Ini bukan seperti yang kamu pikir." Rara mengangkat wajah. Tatapannya tidak marah, hanya lelah. Lelah secara menyeluruh sampai ke tulang. "Kalau memang bukan," katanya dengan suara serak, "kenapa kamu sembunyikan?" Adrian terdiam. Rara melanjutkan, "Kenapa kamu bilang aku masalah? Kenapa kamu lebih jujur pada dia daripada pada aku?"
Adrian mengusap wajah, rambut, tengkuk, semua gerakan gelisah yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Aku nggak mau bikin kamu sedih. Rara tertawa pelan, tawa yang tidak mengandung kebahagiaan. Terlambat, Adrian. Keheningan panjang mengikuti kalimat itu. Keheningan yang tidak mengizinkan siapapun melarikan diri. Akhirnya Adrian berkata rilih, "Aku cuma ngerasa kamu nggak akan ngerti." Dan itu adalah pengakuan paling menyakitkan. Bahwa suaminya tidak percaya ia bisa menjadi tempat pulang. Pagi berikutnya, Rara bangun dengan mata bengkak. Ia mencoba menyembunyikannya dengan bedak tipis. Tapi ketika ia turun ke dapur, Bu Melani sudah memperhatikannya dengan tatapan tajam. "Kenapa matamu begitu?" tanya Bu Melani sambil menyilangkan tangan. Rara membuka mulut, tapi Adrian muncul sebelum ia sempat menjawab. Dengan cepat, Adrian berkata, "Enggak apa-apa, Mah, dia kecapean." Kecapean. Kata yang sama dengan, "Diam, jangan cerita apapun." Bu Melani mendecak kesal. "Sudah kubilang, kamu itu manja, Rara. Baru ngurus rumah sedikit aja sudah stres begitu." Rara diam. Ia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan apapun. Saat menata sarapan, Bu Melani tiba-tiba menusuknya dengan kalimat itu lagi. "Kamu itu istri atau tamu, Rara? Kerjaan ringan saja nggak bisa." Rara mengangguk kecil, menelan harga dirinya. Tapi dalam batinnya, ia berkata, "Ibu nggak tahu betapa keras aku bertahan." Sejak kejadian itu, Aryan menjadi semakin aneh. Pulangnya lebih malam, sering mengunci ponsel, kadang tersenyum sendiri saat membaca pesan. Kadang tampak gelisah ketika Rara mendekat. Dan yang paling menyakitkan, ia semakin takut disentuh oleh istrinya sendiri. Suatu malam, ketika Rara mencoba menyentuh tangannya, Adrian menarik tangan itu seolah kulitnya terbakar. "Jangan, Rah, aku lagi capek." Rara menarik tangannya kembali. Dadahnya terasa seperti diremas. Ia menatap suaminya, orang yang dulu begitu hangat, dan bertanya dalam hati, "Apa aku masih punya tempat di hidupmu?" Rara semakin jarang bicara. Bukan karena ia tidak ingin bicara, tetapi karena ia sudah tidak tahu harus bicara apa. Kata-katanya selalu salah. Napasnya saja salah di mata mertuanya. Dan perlahan ia mulai menghilangkan suaranya sendiri. Hari demi hari ia melakukan tugas rumah seperti mesin. Mencuci, memasak, membersihkan, mengurus semuanya tanpa keluhan. Tapi setiap matahari terbenam, ia merasa jiwanya ikut tenggelam sedikit lebih dalam. Suatu sore, ketika Adrian pulang lebih awal, Rara merasakan harapan kecil. Mungkin hari ini mereka bisa bicara lagi. Mungkin ada kesempatan memperbaiki segalanya. "Mau makan apa? Aku bisa masak sedikit cepat," kata Rara hati-hati. Namun Adrian berkata tanpa menatap, "Aku sudah makan di luar." "Oh," Rara terdiam. "Sama siapa?" Adrian berhenti sejenak, suatu jeda yang terlalu jelas. Teman kantor." "Ya, teman kantor." Kata yang dulu biasa, tapi kini terasa seperti pisau. Rara menunduk. "Baik." Saat Adrian masuk ke kamar, ponselnya bergetar. Rara tidak melihat isinya, tapi ia mendengar suara notifikasi. Nada yang sama ketika Laras mengirim pesan. Dan saat itu, ia merasa tubuhnya bukan hanya hancur, tapi seperti menghilang. Ia ada, tapi tidak dilihat. Ia bernafas, tapi tidak didengar. Malam itu ia duduk sendirian di halaman belakang, menatap langit yang kosong.
Udara dingin menusuk kulit, tapi ia membiarkannya. Ia ingin merasakan sesuatu, apa saja, selain sakit di dalam dada. Suara pintu belakang terbuka. Rara menoleh. Adrian berdiri di dalam pintu, wajahnya murung. "Ngapain di luar?" Adrian bertanya. "Menunggu," jawab Rara pelan. "Menunggu apa?" Rara menatap Adrian. "Menunggu kapan kamu jujur." Adrian terdiam. Rara melanjutkan dengan suara hampir berbisik. "Aku tahu kamu gak cinta aku seperti dulu, tapi tolong jangan hilang tanpa penjelasan." Adrian mengusap rambutnya keras, frustrasi. "Aku gak hilang, Rara. Kamu ada yang terlalu menganggap semua ini besar. Selingkuh emosional itu kecil, menurutmu?" Adrian terbagalak. Hatimu terbaca dalam sekejap. Ketakutan, kebingungan, rasa bersalah yang disembunyikan. Rara menghembuskan nafas panjang. "Aku cuma ingin tahu, aku masih istrimu atau cuma orang yang kebetulan tinggal di rumah ini?" Saat itu sesuatu di mata Adrian berubah. Bukan penyesalan penuh, tapi kepanikan orang yang tidak siap kehilangan. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara Bu Melani terdengar dari dalam rumah. "Adrian, masuk. Kamu jangan mombong di luar-luar begitu. Nanti tetangga dengar." Dan seperti biasanya, Adrian lebih memilih ibunya. Ia masuk tanpa satu kata pun, meninggalkan Rara sendirian di halaman gelap dengan hati yang dingin dari udara malam. Dan di sana, dalam kesunyian yang membengikan, Rara menyadari ia bisa berdiri di tengah rumah dengan orang-orang yang ia cintai dan tetap merasa paling sendirian di dunia. Hujan turun deras malam itu. Seakan langit ikut bicara pada hati Rara yang sudah terkikis sedikit demi sedikit. Suara tetesan di atap rumah menjadi latar lagu yang menyayat. Lagu yang tidak pernah ia pilih tapi terdengar setiap hari. Keesokan paginya, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada aroma masakan karena Rara tidak sanggup bangun lebih dulu. Ia bangun dengan kepala berat, perut mual, dan dada sesak seperti ada batu besar yang menekan dari dalam. Ia berjalan ke dapur dengan langkah pelan. Tapi sebelum sempat diawali dengan hal baik apapun, suara Bu Melani langsung menyayat udara. "Tumben kamu bangun siang. Apa cuma bisa tidur terus?" Rara memejam mata sebentar. Hanya sebentar, untuk mengumpulkan sisa tenaga. "Maaf Bu, badan saya." "Jangan alasan badan. Kamu itu istri, bukan tamu. Kerjaan rumah gak bisa nunggu mood kamu." Rara menelan ludah. Suara Bu Melani terasa seperti palu yang menghantam tembok retak di hatinya. Adrian turun beberapa menit kemudian melihat Rara yang pucat, tetapi tidak mengatakan apapun. Tidak bertanya apakah Rara sakit. Tidak menegur ibunya. Tidak menghentikan serangan yang sudah terlalu sering terjadi. Ia hanya mengambil roti, mengambil jaket dan berkata, "Aku berangkat dulu." Dan pintu tertutup, seperti titik akhir bagi harapan kecil yang Rara masih simpan. Siang itu, tubuh Rara benar-benar menyerah. Ia terjatuh pelan di kamar mandi saat mencuci pakaian. Pandangannya berputar, dinding bergoyang, dan kakinya lemas seakan tidak lagi mengenal tanah. Ia terduduk dengan napas pendek-pendek, tangan meremas dada yang terasa seperti ditarik dari dalam. Kenapa tubuhku secepat ini melemah?
Kenapa aku terus gemetar? Ia menatap lantai yang basah. Tetek air itu entah dari keran atau dari matanya bercampur jadi satu. Selama beberapa menit ia hanya duduk, menunggu tubuhnya kembali patuh, menunggu pikirannya sedikit lebih tenang. Namun keheningan kamar mandi justru menegaskan kenyataan. Tidak ada seorang pun yang menyadari ia jatuh. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mencari. Ia bangkit dengan lutut gemetar, meraih dinding untuk bertahan, lalu melanjutkan cuciannya seperti robot yang masih harus bekerja meski bagian-bagiannya sudah rusak. Sore hari, Rara mendapat pesan dari seseorang yang tidak ia duga. Bukan Adrian, tentu bukan. Pesan itu dari Laras. Isinya singkat. "Kara, kita bisa ketemu bentar. Aku mau jelasin sesuatu." Rara membeku. Mengapa Laras ingin bertemu? Apa lagi yang perlu dijelaskan? Apa ia ingin mengaku? Meminta maaf? Atau justru sebaliknya? Rara duduk di tepi ranjang, ponsel bergetar di tangannya. Di satu sisi ia ingin marah. Di sisi lain ia terlalu lelah untuk membenci. Setelah beberapa menit ia membalas. "Di mana?" Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantor Adrian. Tempat yang tenang dengan pewangi ruangan lembut, kontras dengan badai yang terjadi di hati Rara. Lara sudah menunggu. Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak sepenuhnya tulus. Lebih seperti senyum orang yang datang dengan agenda. "Rara, makasih ya mau datang." Rara duduk tanpa banyak kata. Laras membuka percakapan dengan cepat. "Sebenarnya aku cuma mau bilang, jangan salah paham sama kedekatan aku sama Adrian." Rara menatapnya tanpa berkedip. "Laras, aku lihat chat kalian." Wajah Laras tegang. Ia mengelus rambutnya lalu berpura-pura tertawa kecil. "Itu cuma candaan, Rah. Kita cuma dekat sebagai teman. Kamu jangan terlalu sensitif gitu." "Sensitif?" Kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. "Iya," jawab Laras, suaranya lebih lembut tapi penuh manipulasi. "Adrian itu orangnya baik. Dia perhatian. Kalau aku cerita masalah kerjaan atau keluarga, dia cuma dengerin kok. Masa itu salah?" Rara menatap meja, mencoba bernapas. Setiap kata Lara terasa seperti ia akan menghapus kesalahan tanpa benar-benar bertanggung jawab. Laras melanjutkan, "Kalau kamu percaya sama suami kamu gak bakal curiga." Rara mengangkat kepala perlahan. Matanya melemah, tapi nadanya tetap tenang. "Aku percaya dia, tapi sekarang aku lihat dia lebih percaya kamu." Hening. Kata-kata itu menghentikan Laras seperti benturan keras. Dan untuk pertama kalinya, Laras terlihat agak goyah. "Rara," suara Laras melembut, "aku gak pernah niat ngerebut Adrian. Tapi kalau dia ngerasanya mencerita sama aku, itu bukan salah aku kan?" Rara akhirnya berkata, "Salah atau tidak, tetap sakit." Sederhana, jujur, dan itu cukup menghancurkan suasana. Laras tidak menjawab. Rara berdiri pelan. "Aku pulang dulu." Saat berjalan keluar, sesak di dadanya makin parah. Udara seperti tidak masuk. Matanya mulai berkunang-kunang, tipis pandangannya gelap. Ia memegangi trotoar, mencoba bertahan. Tidak ada seorang pun yang menyadari. Manusia-manusia melewatinya seperti ia tidak ada. Dan untuk pertama kalinya, Rara bertanya pada dirinya sendiri, "Kalau aku benar-benar jatuh, siapa yang akan menolongku?" Jawabannya terdengar sunyi dan mengerikan. Tidak ada. Ketika sampai di rumah, Bu Melani langsung memulai dengan tuduhan panjang. "Kamu dari mana? Anak orang kerja bukan keluyuran." Rara ingin menjelaskan, tapi suaranya hilang. Benar-benar hilang, seolah tenggorokannya tertutup rasa sakit yang terlalu tebal. Adrian pulang tak lama kemudian.
Matanya bertemu mata Rara, namun bukan rasa bersalah yang muncul, melainkan cemas. Cemas ketahuan atau cemas ada masalah baru. Ia hanya berkata, "Kamu kenapa, Ra? Kok pucat begitu?" Rara membuka mulut, tapi nafasnya tersendak. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Adrian maju setengah langkah, tapi terlambat. Rara ambruk, menghantam lantai. Dunia gelap. Dan di detik itulah rumah itu akhirnya menyadari keberadaannya. Bukan karena kasih, tapi karena tubuhnya tidak lagi kuat berdiri. Suara gaduh terdengar samar. Ada seseorang memanggil nama Rara, namun jauh, seperti dari ujung terowongan yang panjang. Tubuhnya dingin, tidak mampu bergerak. Sedikit demi sedikit, ia merasakan dunia kembali. Tapi bukan dengan kenyamanan, melainkan dengan rasa sakit di seluruh tubuh. Ketika matanya terbuka, cahaya putih membuatnya silau. Atap rumah sakit, aroma obat, suara mesin, tetesan infus. Di sisi tempat tidur, Adrian berdiri. Wajahnya pucat seperti orang yang tidak tidur. Tetapi ada sesuatu yang janggal di matanya. Campuran rasa bersalah dan ketakutan. Bukan ketakutan kehilangan, tapi ketakutan disalahkan. "Rara," suara Adrian pelan. "Syukurlah kamu sadar." Rara menatapnya lama, tidak berkata apa-apa. Adrian meraih tangannya, tapi Rara menarik pelan, bukan karena marah, tapi karena sentuhan itu terasa asing, terlalu asing. "Yang, kamu kenapa narik tangan?" Suara Adrian pecah. Rara mengalihkan tatapan ke infus. "Aku cuma kaget." Itu bohong kecil yang ia berikan untuk menjaga sisa harga dirinya. Dokter masuk tak lama kemudian, memeriksa kondisi Rara sambil menanyakan beberapa hal. Ketika dokter selesai, ia menatap Adrian dan Bu Belani yang baru datang dari luar. Pasien kelelahan berat, tekanan darah drop, dan ada tanda-tanda stres akut, kata dokter. Adrian menunduk. Bu Melani hanya mendengus. "Dok, itu karena dia kebanyakan mikir sendiri. Anak ini dari dulu memang sensitif, dikit-dikit sedih." Dokter menatap Rara dengan empati. Lalu menatap Bu Melani dengan sedikit kegesaran terselubung. "Justru itu harus hati-hati, Bu. Pasien perlu lingkungannya mendukung." Kata lingkungan mendukung menggantung di udara. Bu Melani tidak suka mendengarnya. Setelah dokter pergi, Adrian duduk di kursi sebelah ranjang. Dia bertanya dengan nada menyalahkan diri. "Kamu belum makan dari pagi ya sebelum jatuh?" Rara diam. Dia ingin berkata, "Aku tidak punya nafsu makan karena setiap hari hatiku diremukan." Tapi suaranya tidak keluar. "Aku takut banget, Rara. Kamu sampai pingsan. Aku kira kehilangan kamu." Rara menatapnya pelan. "Kamu takut kehilangan aku. Tapi kamu gak pernah berusaha mempertahankan aku." Kalimat itu membuat Adrian terdiam panjang. Ia ingin menyangkal, tapi tidak ada kata yang cocok. Semua akan terdengar seperti alasan. Bu Melani duduk di ujung ruangan, merosotkan tasnya dengan sengaja agar menimbulkan suara keras. "Jadi semua ini salah siapa? Salah aku? Salah Adrian?" katanya sinis. "Kalau kamu sakit, ya bilang. Jangan drama sampai pingsan gitu." Adrian menoleh, agak kesal. "Ma." "Apa? Emang salah Mama?" bentak Bu Melani. "Kamu itu Rara istri, harusnya bisa kuat, jangan dikit-dikit tumbang." Rara tersenyum getir. Dalam hati ia berkata, "Kalau kekuatan bisa dibeli, aku sudah beli dari dulu, Bu." Adrian kediri. "Mah, udah, Rara masih lemah." Tapi Bu Melani melanjutkan, "Mungkin ini gara-gara kamu jalan sama Laras kemarin. Udah Mama bilang, perempuan itu." Adrian berbelalak. Rara mematung. Untuk pertama kalinya mertua mengakui sesuatu tanpa sadar.
Rara menghembuskan nafas pelan. Ada sesuatu berubah di wajahnya. Bukan marah, bukan sedih, tapi semacam kepasrahan yang tenang. Adin menarik nafas berat, lalu berkata tegas, "Mah, tolong jangan bahas itu di sini." "Kenapa? Kamu malu?" serangmu Melani. Rara memejamkan mata. Ia tidak kuat lagi. Beberapa jam berlalu, malam makin pekat, rumah sakit makin sunyi. Adrian tertidur di kursi. Bu Melani sudah pulang, mengomel sepanjang perjalanan koridor. Rara terbaring menatap langit-langit, tubuhnya terasa ringan tetapi kosong. Seperti ia sudah melepaskan sebagian beban atau sebagian harapan. Di tengah keheningan, ia berpikir, kalau aku mati hari ini, apakah ada yang benar-benar kehilangan? Pertanyaan itu menyakitkan, bukan karena jawabannya jelas, tetapi karena ia tidak pernah ingin sampai pada pertanyaan sekejap itu. Ia menatap wajah Adrian yang tertidur. Wajah itu dulu adalah tempat pulang, tempat ia merasa dianggap, dipilih, dan dicintai. Sekarang, tempat itu sudah ada penghuni lain. Dan Rara tahu, kesedihan paling dalam bukan ketika seseorang pergi, tetapi ketika seseorang tetap tinggal, namun jiwanya sudah tidak di sini. Ketika dini hari tiba, Adrian terbangun. Ia melihat Rara belum tidur. "Kenapa kamu nggak tidur?" Rara menggeleng pelan. "Apa masih sakit?" "Sakitnya di tempat yang gak ada obatnya, Adrian." Adrian meraih tangan Rara lagi. Kali ini Rara tidak menarik, tetapi ia tidak menggenggam balik. Adrian berkata lirih, "Aku janji setelah ini aku bakal berubah." Rara menatap matanya. Dalam hati ia tahu janji seperti itu sudah pernah ada. Sudah pernah ia pegang dan selalu menjadi debu. Ia berkata pelan, "Aku gak butuh kamu berubah karena aku jatuh. Aku butuh kamu berubah sebelum aku hancur." Air mata Adrian jatuh satu untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Tapi Rara tahu, air mata itu tidak serta-merta mengembalikan cinta. Cinta yang retak tidak kembali hanya dengan maaf. Dan malam itu, meski tubuh Rara terbaring lemah di ranjang rumah sakit, hatinya membuat keputusan. Jika aku sembuh, aku harus mulai menyembuhkan diriku sendiri, meski itu berarti menjauh dari orang yang paling aku cintai. Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih pahit. Awal dari berani berdiri, meski sendirian. Hujan turun deras di atas makam kecil yang masih basah. Rara berdiri sendirian. Payung hitam di tangannya bergetar di terpa angin. Tidak ada keluarga. Tidak ada suami. Tidak ada mertua. Tidak ada yang menemaninya mengantar tubuh kecil bayi yang belum sempat merasakan dunia. Hanya tanah, hujan, dan sesak napas yang terasa seperti menekan dadanya dari dalam. Semua sudah runtuh. Semua yang pernah ia perjuangkan hilang tanpa suara. Rara menatap nisan itu lama. Bukan air mata yang keluar saat itu, hanya kosong. Kosong yang begitu dalam seperti ruang gelap tanpa ujung. Dalam hatinya, bisikan kecil muncul. Apa yang masih tersisa untuk diperjuangkan? Ia tidak punya rumah, tidak punya suami, tidak punya keluarga, tak satu pun tangan yang menggenggamnya di saat ia paling rapuh. Pada titik itu, Rara bisa saja memilih menyerah, menghilang, mengakhiri semuanya. Namun untuk setiap rama-rama berembus di antara angin, dia merasa seolah ada yang memeluknya lembut dari belakang. Seolah ada suara kecil yang berkata, "Atau ingin kau hidup tahu?" Rara menutup mata. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menarik napas panjang,
Napas yang tidak lagi bergetar karena air mata, melainkan karena kekuatan kecil yang perlahan bangkit di hatinya. Beberapa bulan berlalu, Rara bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Menjahit, membersihkan rumah tetangga, menjaga warung kecil di ujung gang. Tidak ada yang spektakuler, tidak ada yang mudah. Tapi ada ritme baru, kehidupan baru yang perlahan mengisi ruang-ruang hatinya yang dulu retak. Ia tidak lagi mengejar cinta dari orang-orang yang tak mampu mencintainya. Ia tidak lagi menunggu pria yang hanya datang saat nyaman lalu pergi saat keadaan berubah. Ia tidak lagi mengorbankan dirinya demi keluarga yang tak pernah menganggapnya ada. Ia bangkit bukan untuk membuktikan apapun. Ia bangkit karena ia masih hidup. Dan itu cukup. Suatu sore, saat senja memancar lembut di antara dedaunan, Rara duduk di depan rumah kos kecilnya sambil menjahit. Angin terasa hangat, burung-burung kecil bertengger di kabel listrik. Dunia tidak lagi terlihat sepenuhnya gelap. Ada luka, ya. Luka yang mungkin tidak akan pernah hilang. Namun ada pula cahaya kecil. Cahaya yang menyala justru karena ia pernah jatuh ke lubang gelap bernama pengkhianatan, kehilangan, dan kesepian. Rara tersenyum samar. Bukan ceria, bukan bahagia penuh. Tapi tulus dari hati yang perlahan mengeringkan air matanya sendiri. Malam itu ia menatap langit dan berisik pelan. Nak, terima kasih sudah datang walau sebentar. Ibu akan hidup baik-baik untuk kita berdua. Dan untuk pertama kalinya, Rara merasa ia bukan lagi sosok yang hilang. Ia adalah seseorang yang bertahan. Seseorang yang memulai dari nol meski dihancurkan oleh orang-orang yang pernah ia cintai. Ia tidak menang, tidak dapat akhir bahagia seperti di film. Tapi ia hidup. Dan kadang itu adalah kemenangan terbesar dalam hidup yang penuh duka.